Pelantikan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2024-2029 oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah masa bakti 2024-2029. Pada hari ini, Senin 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2024 Masehi, saya sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta akan melantik saudara sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah masa bakti 2024-2029 dengan mengucapkan ikrar. Apakah saudara bersedia dilantik? Siap, bersedia. Ikuti kalimat ikrar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya berikrar Dengan ini saya berikrar bahwa saya bahwa saya akan menjalankan akan menjalankan kewajiban kewajiban dan tanggung jawab saya dan tanggung jawab saya sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Perjalanan panjang Asy-Syafi'iyah di dalam mengemban amanah dakwah, pendidikan dan sosial sebagai waris perjuangan yang dititipkan oleh kakek kami Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan misi utama hidupnya sebagai Khodimut Tholabah, dan ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah dengan misi yang beliau bawa, Khodimul Ilmi wal Irfan. Dan Asy-Syafi'iyah di bawah kepemimpinan saya, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, insya Allah akan bisa mengintegrasikan kedua misi ini. Dan saya wakafkan diri saya untuk kepentingan umat, Khadimul Ummah. Karena warisan ini merupakan ladang hikmat, berhikmat bagi kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Dayani Firdaus SHM dan MBA. Yang kami hormati Rektor UIA terpilih, Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad SHMM. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta. Yang kami hormati para wakil rektor, Wakil Rektor 1 Ibu Profesor Dr. Ipah Kulimisi, Wakil Rektor 2 Bapak Heri Sukanto SDNM, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Dr. Mamang SHMH. Yang kami hormati para jajaran, wakil dekan, direktur lembaga di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah,
Sivitas Akademika UIA, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang istimewa ini, Senin 23 Desember 2024, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menyelenggarakan acara pelantikan Rektor UIA periode 2024-2029. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sejenak mari kita konsentrasikan seluruh perhatian kita untuk mendengarkan dengan khusyuk dan penuh hikmah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Tasman Sarjana Agama. Kepada Saudara Tasman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas UIA. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير اللهم إنا نسألك بهذا اللقاء المبارك نسألك أن سلامة منك وبركة منك وأن ترضاه بما يرضيك وأن تقضي حاجتنا يا الله حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka pelantikan Rektor Universitas Islam Syafi'iyah. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah keberkahan ya Allah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada ya Allah untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, berilah dia hidayah, berikanlah kepadanya petunjuk-Mu ya Allah, agar bisa kami jadikan contoh di dalam mengambil segala keputusan dan kebijakan kami ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah dia bagi diri hamba-Hamba-Mu yang sabar, agar supaya mampu berdiri tegak dalam menghadapi segala macam musibah, ujian, cobaan, rintangan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, bimbinglah dia agar supaya mampu membawa kampus ini, kampus kami yang tercinta ini, kampus Universitas Islam Syafi'iyah, menjadi kampus yang unggul, kampus yang mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mansura. Wala taj'al ya Allah sakiyan wala tahrimna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat keputusan nomor SK strip 20 garing 00 garing Yapta garing 12 garing 2024 tentang pengangkatan Saudara Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat Senat UIA tanggal 18 Desember 2024 perihal pemilihan calon rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. 2. Hasil rapat Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta tanggal 19 Desember 2024. Dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Saudara Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM sebagai Rektor di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode Desember 2024 sampai dengan Desember 2029. Kedua, melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengelolaan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta. Ketiga, kepada yang bersangkutan
diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Keempat, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2024. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM MIA. Demikianlah pembacaan SK ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2024-2029 oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah masa bakti 2024-2029. Pada hari ini, Senin 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2024 Masehi, saya sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta akan melantik saudara sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah masa bakti 2024-2029 dengan mengucapkan ikrar. Apakah saudara bersedia dilantik? Siap, bersedia. Ikuti kalimat ikrar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya berikrar Dengan ini saya berikrar bahwa saya bahwa saya akan menjalankan akan menjalankan kewajiban kewajiban dan tanggung jawab saya dan tanggung jawab saya sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah sebagai Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, bahwa saya bahwa saya dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh akan berlaku benar, akan berlaku benar, jujur, jujur, ikhlas, ikhlas, dan adil dan adil dengan berpedoman dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, statuta statuta dan renstra UIA, dan renstra UIA, serta ketentuan-ketentuan lainnya, serta ketentuan-ketentuan lainnya, semata-mata semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jabatan bahwa jabatan adalah tanggung jawab adalah tanggung jawab yang menuntut kesediaan berkorban, yang menuntut kesediaan berkorban, kesungguhan, kesungguhan, kerja keras, kerjasama, dan keikhlasan dan keikhlasan untuk melaksanakannya. untuk melaksanakannya. Bahwa saya Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan jabatan tidak akan menyalahgunakan jabatan yang merugikan, mengganggu nama baik, serta kehormatan akidah dan azas organisasi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal kegiatan saya, meridhoi amal perbuatan saya, meridhoi amal kegiatan saya, meridhoi amal kegiatan saya, dan selalu memberi petunjuk dan selalu memberi petunjuk untuk selalu di jalan yang baik. untuk selalu di jalan yang baik. Amin. Amin.
Jakarta 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, 23 Desember 2024 Masehi. Dilanjutkan dengan penyerahan SK dari Ketua Luta kepada Rektor UIA terpilih. Pak Rektor. UIA terpilih. Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafiyah tidak ada kata yang terbaik kecuali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, sehat, afiat, sehingga kita bisa hadir di acara yang penting ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabat dan pengikutnya sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para anggota Senat Universitas Islam Asy-Syafiyah yang hadir pada siang hari ini. Para guru besar Prof Zainul, Prof Daud dan juga yang lain, dan para pejabat struktural dan fungsional di Universitas Islam Asy-Syafiyah, para dosen dan karyawan, dan terutama yang saya banggakan dan sayangi para pengurus yayasan, ada Kak Syarif, Kak Lili, Kak Siva, Kak Hilda, dan juga ada Bintang, beserta semua yang hadir, para wakil rektor, para dekan, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Perjalanan panjang Asy-Syafiyah di dalam mengemban amanah dakwah, pendidikan dan sosial sebagai waris perjuangan yang dititipkan oleh kakek kami Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan misi utama hidupnya sebagai Khodimut Tholabah, dan ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah dengan misi yang beliau bawa, Khodimul Ilmi wal Irfan. Dan Asy-Syafiyah di bawah kepemimpinan saya, Universitas Islam Asy-Syafiyah, insya Allah akan bisa mengintegrasikan kedua misi ini. Dan saya wakafkan diri saya untuk kepentingan umat, Khadimul Ummah. Karena warisan ini merupakan ladang berhikmat bagi kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bekal di akhirat, ad-dunya mazra'atul akhirah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan meraih kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka ini adalah satu hal yang terbentang di antara kita untuk berbuat, mencari amal soleh. Hadirin sekalian yang saya hormati, UIA sebagaimana yang kita pahami membawa tagline berpadunya ilmu dan agama, dengan visi menjadi pusat studi keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama, sebagai mana di dalam
firman Allah yang kita pahami di dalam surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-ayah. Hari ini saya sangat bersyukur atas pelantikan Rektor UIA periode 2024-2029. Karena selama ini Saudara Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM, beliau bisa membangun hubungan yang harmonis dan sinergitas tegak lurus dengan visi misi yayasan. Di samping itu beliau dan tim telah berhasil pula untuk menaikkan akreditasi UIA ini dari baik menjadi baik sekali. Dan atas dasar itulah dan atas karya-karya lainnya saya tetap meminta kesediaan beliau Profesor Masduki untuk terus menakodai kampus ini. Sebagai ketua yayasan, tentunya sangat berharap agar di bawah kepemimpinan dalam waktu tidak lama lagi UIA menjadi kampus yang terakreditasi unggul. Itu harapan kita semua. Bereputasi dan termasuk dalam 5 besar kampus terbaik di daerah khusus Jakarta dan 50 besar peringkat nasional. Amin. Amin dong. Tepuk tangan buat kita semua. UIA, Universitas Unggulan ini artinya universitas yang telah mencapai tingkat keunggulan tinggi dalam bidang penelitian, dalam bidang pengajaran, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Program-program rektoriat inovatif, fakultas yang berkualitas tinggi juga, dan koneksi yang kuat dengan industri dan organisasi lainnya. Sehingga lulusannya sanggup menghadapi tantangan kehidupan modern. Kita ini umat Islam adalah mayoritas di Indonesia ini. Kaitan dengan hal-hal yang keumatan harus kita berada di depan. Oleh karena itu saya bertekad kita harus berpikir out of the box, harus berpikir jauh melangkah. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus Pak Rektor, saya berharap agar Pak Rektor Masduki yang terpilih kembali ini segera bisa membuat roadmap, peta jalan UIA Pak, selama 5 tahun ke depan untuk mencapai tujuan unggul tersebut Pak. Hal ini dapat kita raih karena nama besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah AS MA masih melekat di kampus ini dan masih melekat di umat, di masyarakat khususnya di Jakarta. UIA sudah memiliki trademark ini dan sebagai perguruan tinggi Islam yang memadukan ilmu dan agama ditambah dengan SDM yang kita miliki saat ini dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu dan lulusan dalam dan luar negeri, saya yakin kita bisa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan saya agar menjadi milestone UIA dalam periode 2024-2029 yang akan datang. Pertama, tentunya Pak Rektor,
program akademik berkualitas tinggi dan fakultas. Di tahun 2025 ini harus kita fokus perkuat hal tersebut. Kurikulum yang ketat dan profesor dan dosen yang berdedikasi memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan berkualitas tinggi yang mempersiapkan mereka untuk sukses bidang yang mereka pilih. Kita bangun budaya ilmiah dan inovasi dalam proses pengajaran yang memastikan UIA ini maju ke depan, unggul dan bermartabat di kancah nasional maupun internasional. Saya senang kalau Pak Rektor bisa bergaul dengan berbagai kawan-kawan kita di perguruan tinggi nasional, swasta maupun negeri. Jadi saya senang Pak Rektor ikut di berbagai organisasi hal seperti ini, karena ini harapan kita semua agar UIA ini dikenal. Kita ini bisa bersederajat dengan kampus-kampus lain. Kita hindari juga dalam melakukan pendidikan di fakultas, terutama para dekan. Lihat mahasiswa kita jangan sampai tradisi plagiarisme dan copy paste ini dari hasil riset yang ada. Kita harus benar-benar hati-hati. Selanjutnya 2027 kalau saya mohon bisa Pak Rektor bisa dengan tim kolaborasi dengan kemitraan nasional dan internasional. Walaupun kita sekarang sudah menjalani kemitraan dengan berbagai lembaga. Ya, saya baru pulang dari Yordan, datang ke Azharqa University di sana. Mereka ingin mengirimkan dosennya atau mahasiswanya ke sini untuk belajar. Dan ini kita harus tindak lanjuti ke depannya. Kita bangun juga networking, jejaring dengan universitas dan organisasi di seluruh Indonesia dan dunia untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dan SDM serta tukar menukar mahasiswa. Cara ini membuat UIA berada di garis depan dalam penelitian dan dikenal dalam panggung global. Saya lupa menyampaikan, Azharqa ini terbuka kalau kita ada riset atau yang mau ditampilkan di mereka punya jurnal, ini silakan aja. Nanti film Warek 1 bisa memfollow up juga ini Bu Marliza ya, seperti itu. Pak Zainul juga dulu kan pernah jadi duta besar di Jordan. Ya, Masya Allah, kampus Azharqa ini di luar kota Jordan nih, sekitar 40 menit aja. Tapi dia besar sekali satu tempat gitu. Dan memang mewah sekali. Karena pemiliknya ini, Dr. Mahmud ini 40 tahun tinggalnya di Emirat. Dia sahabatnya Sultan Emirat. Pulang ke Jordan membangun kampus. Dan datang ke sini waktu itu. Jadi kita harus ingat pesan ibu. Jadilah kalian lele sawah, bukan lele sumur. Nah itu. Lele sawah itu kan mana-mana, kalau lele sumur di situ aja. Ini bukunya Kak Sipa ada nih. Teman-teman yang sini yang belum pernah baca bukunya Kak Sipa, baca. Di perpustakaan udah ada ya Kak Sipa ya. Kalau nggak ada perpustakaan beli, taruh di situ. Semua wajib baca. Di situ banyak moto-moto ibu yang sangat luar biasa. Jadi saudara sekalian, tibalah waktunya UIA untuk menjadi kampus unggul dalam penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat berbasis ajaran-ajaran Islam. Tibalah waktunya UIA untuk menjadi 5 kampus terbaik di daerah khusus Jakarta dan di Indonesia, insya Allah kita salah satu yang terbaik. Tibalah waktunya UIA untuk menjadi jembatan antara masa lalu, kini, dan masa depan. Antara akademik dan komunitas masyarakat. Antara ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Antara kampus dan dunia kerja nasional dan global. Antara ilmu dan agama. Akhirnya saya sekali lagi Pak Rektor, saya mengucapkan selamat ya. Selamat bekerja Pak Rektor. Terus bangun sinergitas dengan seluruh jajaran yang ada, dengan yayasan, raih akreditasi menuju unggul dalam periode 2024-2029 ini dengan mampu meningkatkan jumlah mahasiswa baru kita. Menjadikan UIA very good to excellent, insya Allah.
Jadi inilah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi saya akan tutup sambutan ini dengan pantun. Boleh ya? Ya, belum cakep, pantunnya belum dibacain. Kalau orang Betawi mau cakep gampang, perempuan-perempuan, ibu-ibu, pantun aja cakep, pasti orang Betawi, nggak perlu dandan. Ya, paling enak makan buah pepaya. Beli di pasar kudu naik motor. Terimalah ucapan selamat dan sukses dari saya atas dilantiknya Pak Mas Duki menjadi rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami takdimi, kami banggakan Ketua YAPTA Profesor Dr. Haji Dalami Firdaus SHMMBA bersama Kahilda Ibunda tercinta. Yang menghormati para pengurus yayasan hadir di tengah-tengah kita, Kak Lili, Kak Dr. Sifa, Syekh Syarif, dan yang hadir di tempat ini, sengat guru besar hadir di tengah kita, senior kita, mantan Gus Jordan, mantan pendiri Bank Muamalah Pertama Indonesia, untuk dua guru besar dan pengurus yang tadi yang disebutkan, kita berikan tepuk tangan pada dia. Yang kami hormati dan kami banggakan para wakil rektor lengkap hadir, gagah-gagah hari ini Fakultas Hitam berlambang logo UIA, pertanda kebersamaan dan satu gerak langkah dan tegak lurus kepada yayasan akan mengiringi kesan kita di 2024 sampai dengan 29. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang dihormati para pejabat UIA, mulai dekan, wakil dekan, gagah-gagah juga, struktural, fungsional, dan seluruh dosen yang hari ini juga tampil agak beda, cerah. Meskipun udara agak mendung di luar, tetapi insya Allah akan mengiringi kebersamaan kita, optimisme kita menghadapi masa depan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hanya dengan nikmat karunia di penghujung Desember 2024, tepatnya tanggal 23 Desember, hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan rektor yang insya Allah mudah-mudahan kami bisa menavigasi, menjalankan roda Asafiyah sampai 2029 dengan prestasi yang baik, gemilang seperti apa yang diharapkan oleh Ketua YAPTA dengan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung, nabi yang senantiasa tentu akan kita jadikan menjadi role model manusia yang paripurna, bukan hanya sukses dalam membawa kita di Islam, tetapi peradaban dunia menjadi saksi bahwa risalah yang beliau bawa mampu melakukan perubahan dalam waktu yang cepat, 25 tahun bisa mengangkat peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang diperhitungkan dalam konteks internasional saat itu. Arabia menjadi kekuatan ketiga, kekuatan alternatif di samping Romawi dan juga Parsi yang saat itu sangat terkenal dengan kekuasaannya.
Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi mencermati titik koma apa yang disampaikan oleh Ketua YAPTA. Dan insya Allah tentu kami sebagai tidak lanjut pelaksana dari organisasi di bawah yayasan tentu tidak lurus dengan arahan dan juga harapan yang telah diberikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Rektor Universitas Islam Wasatiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita bersama dalam mengembangkan tanggung jawab yang mulia ini. Hadirin yang saya hormati, Ketua YAPTA yang saya takdiri, kita menyadari bersama bahwa dunia pendidikan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Revolusi industri 4.0, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menuntut perguruan tinggi untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dalam konteks ini saya ingin menjawab arahan dari YAPTA. Tidak ada jalan lain, kami harus menyajikan dan menjadi titik tolak bahwasanya UIA sampai 2029 minimal kita harus menjalankan 8 indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kita sinergikan dengan arahan YAPTA untuk menjadi tujuan dan maju bersama membawa kampus UIA menjadi kampus unggul. Siap kita untuk membawa menjadi kampus unggul? Siap untuk kita maju menjadi kampus unggul? Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami berangkat di sini, saya setidaknya mendapat moral yang kuat. Pertama, pengurus besar PGRI sebagai raw material mahasiswa, beliau mengatakan, Pak Rektor, kami tidak lurus dengan Pak Rektor karena Asafiyah dan PGRI, karena Rektor Asafiyah juga mewarnai PGRI, maka kami juga harus melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami juga tadi yang testimoni baru dibikin 10 menit yang lalu sebelum kami datang di sini. Sesungguhnya beliau sedang ada di Batam melakukan rapor, tetapi saya tolong memberikan testimoni. Alhamdulillah, Protak Miko dengan organisasi aktivisi dan juga merangkap juga beliau sebagai ketua organisasi lembaga pendidikan kesehatan dan juga pemimpin presiden gerak. Beliau mengatakan siap, dan insya Allah dalam waktu dekat kita Rektor UIA juga akan audiensi langsung dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, dan kami termasuk dihitung untuk set di istana. Mudah-mudahan ini bagian dari sinergitas. Dalam menghadapi perubahan tidak ada jalan lain kecuali kita di samping itu fokus 8 area perubahan yang kami sebutkan dan tadi sudah ditekankan oleh Ketua YAPTA dengan baik. Tidak ada lain, kita harus juga mengorganize kampus UIA, tidak boleh steril di tempatnya sendiri, tetapi kita harus membangun networking, membangun jejaring kerja lintas organisasi. Alhamdulillah di jajaran guru rektor kita juga masuk dalam atmosfer kepemimpinan Dewan Pertimbangan. Artinya haru birunya politik pendidikan kita bisa mewarnai. Gagal di forum rektor karena 35%, katakanlah suara rektor menjadi di tangan menteri. Kami masih punya cadangan berikutnya melalui asosiasi perguruan tinggi swasta dan juga APERTI, asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi, yang saya yakin dan beliau Prof. Delani juga masuk di dalam anggota Dewan Pembina di Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi. Sampai lintas pendidikan dari mulai yang tinggi sampai pendidikan dasar menengah, kita telah melakukan apa yang disebut dengan membangun jejaring kerja. Maka
Dalam kesempatan yang terbatas ini kami ingin menyampaikan, saya sepakat bahwasanya UIA akan melakukan terus-menerus upaya agar lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita bersyukur karena sebagian daripada mahasiswa kita juga ada yang sudah bekerja. Tinggal pengolesan dari sisi metodologi dan juga bagaimana memberikan pendidikan soft skill. Di sini UIA harus tampil untuk melakukan dan juga memperkuat di mana soft skill menjadi sebuah materi yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, mahasiswa tentu mendapatkan pengalaman di luar kampus. Artinya kita sinergitas. Nanti saya mohon kepada para dekan sampai dengan prodi agar kita juga berkenalan dengan dunia luar. Karena mohon maaf, apa yang dipelajari mahasiswa S1 sekarang tahun 2024 atau masuk di 2025 Januari belum tentu 4 tahun itu selesai, teknologinya berubah. Disinilah saya kira kita lebih baik bagaimana memberikan kain, bukan ikannya. Dengan kata lain, soft skill akan membantu. Yang berikutnya, program yang tadi ditandaskan oleh Ketua Yapta, bahwasanya dosen harus berkegiatan juga di luar kampus. Dosen-dosen kita luar biasa. Kalau FKI banyak bergelut dalam bidang dakwah. Hampir setiap Jumat itu pasti jam 10 mencari dosen FKI tidak ada. Karena apa? Hampir semuanya go menjadi penceramah Anda. Di hari-hari itu bagian daripada kegiatan di luar kampus. Tentu bagian sains dan teknologi harus menyusulkan di situ. Berikutnya adalah kami juga komitmen. Kita ingin, kalau Pak Ketua Yapta tadi 2007 kita harus hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Riset bukan hanya asik sebagai sebuah policy paper, tetapi bagaimana hasil riset itu bisa mewarnai peradaban khususnya di masyarakat sekitar. Saya kira lebih utama lagi bagaimana kita membangun kekuatan umat. Berikutnya adalah kita ingin melakukan pembukaan prodi baru, prodi yang bukan hanya diminati dalam dunia generasi milenial, tetapi prodi yang bisa. Ujung daripada amanah dari Ketua Yapta adalah bagaimana mendatangkan mahasiswa baru. Mohon maaf, sampai hari ini pemerintah dalam konteks manajemen perguruan tinggi negeri pun masih ujungnya adalah kekuatan mahasiswa menjadi faktor utama untuk mendorong bergeraknya roda perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri boleh ada konsep yang namanya PTNBH, ada konsep bahwasanya memandirikan kampus, tapi ujung-ujungnya adalah mereka mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itulah yang insya Allah terus kita perjuangkan. Dan Ketua Yapta juga karena beliau tentu di samping ketua kita, beliau juga adalah wakil ketua yang membidangi tentang kompartemen, membidangi tentang pendidikan, agama dan budaya tadinya. Pasti jarak beliau dengan Pak Menteri dekat. Alhamdulillah melalui video, melalui podcast, beliau juga sudah memesankan pesan-pesan dari Aswafiyah. Intinya adalah perguruan tinggi swasta tidak minta dibelas kasihan, tetapi tolong negeri kebijakannya jelas. Kalau Pak Prabowo mengatakan kita ingin negeri itu harus menyumbangkan menjadi berkelas, mudah saya memberikan masukan kepada ketua visi. Batasi jumlah mahasiswa, berikan peran kepada perguruan tinggi swasta untuk mengejar angka human index. Kalau itu dua-duanya dikerjakan, insya Allah human index dalam konteks skala internasional Indonesia naik dalam konteks world health karena negeri membatasi pada kualitas bukan kualitas. Tetapi kalau negeri dibiarkan kualitas begitu menjadi roh dan menjadi nafsu mereka, maka yang terjadi akan kolaps negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal lain saya kira nanti kami akan terjemahkan amanah yayasan yang tadi begitu luar biasa
dalam policy paper yang nanti akan menjadi program-program. Hadirin yang saya banggakan, tentu selain berfokus pada indikator kinerja utama, juga kita harus menyadari pentingnya peran pendidikan tinggi Islam dalam memberikan solusi terhadap permasalahan peradaban bangsa. Bangsa ini sedang sakit, bangsa ini dengan banyak kejadian punah keadaban. Insya Allah akan lahir dari kampus kuliah, baik melalui prodi S2, S3 ilmu dakwah, baik melalui S1-nya. Saya kira kita sudah berikan pencerahan kepada bangsa. Negeri kita ini yang kurang adalah bagaimana kita menjalankan menjadi Islam yang hafal, bukan hanya sekedar pandai dan berselfie hanya dengan pencitraan yang kecenderungan hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam era yang penuh tantangan ini, WIA atau Pendidikan Tinggi Islam harus mampu memberikan jawaban atas berbagai isu global seperti ketimpangan sosial, krisis moral, dan kerusakan lingkungan. Akhirnya, izinkan saya menyisipkan dua pantun sebagai pengingat kita bersama dan jawaban kami terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Dahlan Iskan. Mohon dicermati baik-baik, dan ini merupakan perintah kepada dekan dan jajaran Fakultas Prodi. Hari cerah meniti harapan, membangun bangsa penuh semangat. Semoga kerja keras bersama terwujudkan. UIA unggul dengan menerapkan falsafah Good to Great. Tepuk tangan. Pantun yang kedua, ini pantunnya memang enggak Betawi ansih. Saya mencoba berdiri di tengah-tengah karena ini adalah Republik Indonesia. Kan sudah diwakili ataupun sudah disampaikan oleh pembawa acara atau oleh ketua yang melakukan dengan baik. Oke, pantun yang kedua, dilengkapi ya. Siang terang mengukir makna, penuh kerja keras dan ikhlas. UIA maju melangkah penuh cahaya menuju falsafah Go to Great yang lebih jelas. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan UIA sebagai kampus yang tidak hanya unggul dalam pencapaian akademik, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam modern yang berkontribusi nyata bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi upaya kita memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tentu sebagai hamba yang dhaif, tiada lain kecuali ingin kita menyampaikan, ya Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor menempati posisi untuk menerima ucapan selamat. Kepada Ketua Yata, Pengurus Yata, Senat UIA, Sivitas Akademika UIA, serta para tamu undangan, berkenan untuk memberikan ucapan selamat. Sekaligus kita akan berfoto bersama. Rektor UIA, Pengurus Yata, Senat UIA, Rektoriat serta Dekanat berkenan untuk berfoto bersama. Selamat ya.
apresiasi kepada Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad SHM atas terpilihnya kembali menjadi Rektor Universitas Islam Syariah periode 2024-2029. Kepada sila-sila kemuliaan, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada Rektor UIA. Pada segenap rektoriat dekanat beserta tiga, 1, 2, 3. Jangan lupa Pandai Channel.